kenapa sih kok berani menembus sekat di tengah mayoritas? Kita kan minoritas. Orang, saya tidak lari ya, nama saya sudah Komang, sudah pasti kan orang tahu. Dan saya juga tokoh Hindu kan gitu ya, istilahnya bukan tokoh lah. Suku, ras, dan agama itu kan tidak ada, yang penting warga Indonesia. Organisasi Hindu kita, itu belum ada organisasi yang fokus pada politik. Saya kira belum lah kita, karena satu sisi kita lihat kalau waktu di DPR RI, bayangin aja waktu saya menjadi DPR RI pertama kali untuk tembus di DPR RI, saya adalah orang pertama yang menjadi DPR RI. Tidak akan bercampur gini urusan agama, urusan ke politik, janganlah pernah menjadi cahaya di tempat yang terang. Jadilah cahaya di tempat yang gelap. Mungkin dengan tenaga dan pikiran saya masih muda dan waktu dan kesempatan, mungkin saya bisa berguna bagi orang-orang yang membutuhkan saya gitu ya. Akhirnya Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kemarin kita lumayan tegang tentang spiritual, tentang sesaji, tentang Banten, kemudian tentang doa-doa, tentang mantra. Kayaknya pemirsa Hindu Channel rindu akan inspirasi, terutama sang lentera di pemerintahan suara Dharma ataupun suara Hindu menggelegar karena Bapak Iko Mangkoheri SE. tapi pun Ya pun Om Swastiastu Pak Komang. Swastiastu. Wakil Kepala Daerah 2024 sampai 2030. 2025 2025-2030 DPRD 2 periode di Lampung, RI 1 periode, dan selanjutnya RI lagi. Kita penasaran Pak, karena untuk menjadi lentera seorang Hindu di pemerintahan ini, yang menjadi semangat ini apa Pak Komang? Karena menjadi agama Hindu itu kan banyak yang minder, mental kepemimpinannya yang dianggapnya kurang gitu. Tetapi ternyata di luar dari Bali tidak diragukan lagi dengan munculnya Komang Koheri, dan selanjutnya ada komang-komang lainnya gitu Pak Komang. Monggo. Ya. Dengan mutu jadi lentera di dalam kegelapan, tadi dibilang Wiku itu kan katanya itu ya, janganlah pernah menjadi cahaya di tempat yang terang, jadilah cahaya di tempat yang gelap. Karena prinsipnya kalau kita menjadi cahaya di tempat yang gelap, banyak yang dapat kita terangi dari cahaya kita. Satu sisi apa yang dikatakan Miku itu tadi, bahwa perjalanan ndak menyangka saya sudah hampir 20 tahun lah ya, menginjak 20 tahun dalam kisah perjalanan hidup saya ya. Dari menjadi DPR Provinsi 2 periode ya, jadi DPR RI di Komisi 8 1 periode, jadi Wakil Kepala Daerah. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya bagi anak-anak muda sebagai garda terdepan ya, sebagai anak bangsa ya, yang menjadi ujung tombak nanti di dalam estafet kepemimpinan. Oleh karena itu kita kaum muda ya, khususnya juga umat Hindu ya, kita ini juga harus mengambil alih juga, istilahnya ikut berperan di dalam bagian daripada sejarah, baik itu sejarah bangsa dan negara, sehingga anak-anak muda Hindu ini juga menyiapkan diri dari segi leadership, kepemimpinan, sehingga mereka itu nanti orang layak yang akan dipercaya oleh masyarakat. Karena di dalam dunia politik ini kan
Yang penting adalah trust atau kepercayaan, dan trust kepercayaan itu ya memang harus juga dimulai dari adanya sebuah kemampuan untuk leadership ya gitu. Itu leadership kepemimpinan gitu. Pak Komang, ini kan setiap perjalanan selama 20 tahun ataupun cita-cita di masa mudanya, apakah memang punya punya target bahwa ke depan ini saya akan jadi apa, kan gitu. Nah, ketika target yang kita inginkan itu tercapai, di dalam target itu ada pembelajaran apa yang harus kita pelajari, Pak? Terutama ketika Pak Komang. Kalau saya melihat sebuah kesuksesan pengalaman saya yang jelas, saya juga pernah mengalami juga bukan berhasil terus ya, juga mengalami sebuah kegagalan gitu ya. Tapi saya lihat bagaimana semangat kita, terutama adalah ini mungkin kunci anak muda ya, harus memang pentingnya restu orang tua gitu ya. Restu orang tua sangat penting di dalam hal kita untuk sebuah pengabdian, karena ini hal yang kalau saya bilang sebuah hal yang sakral ya. Kadang-kadang tidak hanya niat kita ya. Kalau saya niatnya saya mungkin 4 periode aja di DPR RI kan gitu. Ya tapi kan satu hal yang karena kita kan katanya kan orang itu kan ada masanya. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan saya juga tidak menyangka dalam setiap tahapan saya yang jelas saya hanya berusaha melakukan sesuatu yang terbaik ya, dan yang jelas harus mengikuti ya bagaimana kita tidak mencoba untuk kita juga akan berhasil, kan harus kita coba dulu kan gitu, baik itu juga dari segi bisnis apapun, ataupun kita di organisasi ataupun ya di kepemerintahan itu harus kita coba. Nah, untuk mencoba itu kan kita tahu ketika orang bisa berlari 10 kilo itu kan dimulai dari 1 kilo dulu kan. Orang bisa mengangkat beban sampai 1 kuintal kan dites juga dari 10 kilo. Jadi semua ada tahapan. Oleh karena itu anak muda kita ini harus melakukan sesuatu juga melalui tahapan seperti juga kita kan ada di masa brahmacari kan, masa untuk dia berkeluarga kan, dan wanaprastha ya gitu ya, biksuka kan, itu tahapan-tahapan kita. Nah, ketika tahapan itu dilakukan, maka untuk generasi muda apapun yang kita lakukan, misalnya pada hari ini dia lagi menekuni dunia pendidikan, jadi tekuni dulu tahapannya gitu. Jadi tekuni tahapannya disambil juga kita berlatih gitu. Karena dunia sekolahan itu sebenarnya kan itu kan mempelajari sebuah permasalahan yang diajarkan oleh guru atau dosen kita, yang mudah-mudahan nanti di kemudian hari ketika kita menemukan masalah seperti itu, oh dulu pelajaran seperti ini. Nah, itu kita bisa dalam ruang praktek gitu ya. Nah, di dalam saya juga, misalnya kita mengalami ketidakberhasilan, itu mungkin kita pelajari, mungkin sisi mana kita ininya gitu ya. Dan pasti kita melihat peluang dan tantangan. Dan sampai di tingkat kita menjadi kepala daerah, wakil bupati, ini kan emang ini adalah suatu hal yang orang bilang itu sesuatu mustahil, yang tidak mungkin gitu ya. Kenapa? Satu sisi saya tidak lari ya, nama saya sudah Komang, sudah pasti kan orang tahu. Dan saya juga tokoh Hindu kan gitu ya, istilahnya bukan tokoh lah, umat Hindu. Dan bahkan
saya kan sangat dikenal oleh orang yang dibilangnya saya tokoh ya, Ya. Satwa Sampradaya gitu kan. Gitu. Tapi satu sisi saya melihat sebuah nilai. Akhirnya sesuatu itu akan masyarakat tuh menilai. Dan satu sisi kepercayaan itu dan itu tidak akan datang dua kali. Pada saat itu saya ditawarkan untuk menjadi kepala daerah dan saya pikir ini merupakan juga dunia yang baru bagi saya sehingga saya mencoba dengan pengalaman, dengan niat saya gitu ya. Salah satu saya pasti mempunyai niat dalam pemikiran saya ya mungkin dengan tenaga dan pikiran saya masih muda dan waktu dan kesempatan mungkin saya bisa berguna bagi orang-orang yang membutuhkan saya gitu ya. Akhirnya saya mencoba. Nah, alam sekali lagi kan kita tahu kan alam ini kan semua itu kan ada waktunya kan gitu. Nah, kesempatan itu sudah ada, akhirnya kebetulan perjuangan kita berhasil. Nah, disinilah kita mulai belajar lagi. Ini setelah kita duduk pun kita harus belajar gitu ya. Belajar, termasuk hari ini saya ke Pulau Dewata ini bertemu dengan Bupati Kabupaten Lampung Tengah, bertemu dengan Wali Kota Denpasar, bertemu dengan juga Bupati Jembrane kan. Karena mungkin kalau bisa kita ketemu Pak Gubernur kan. Dalam rangka apa? Satu sisi kita belajar kepemimpinannya. Yang kedua, satu sisi bahwa umat Hindu ataupun semeton Bali yang ada ring Lampung itu, ini pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi itu harus mengingat bahwa ada transmigrasi dulu di tahun 1956 perpindahan dari Pulau Bali karena padat penduduknya, ini untuk mengurangi daripada permasalahan kependudukan dilakukan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, kan kita sebagai pemimpin di daerah juga berpikir nih, daerah pengirimnya ini kok jangan hanya istilahnya setelah warganya ya istilah ke sana, kan kita harus bagaimana sekarang pemerintah daerah juga yang masing-masing daerah ini juga minimal ya kami sudah mengucap terima kasih kemarin kepada apa namanya kabupaten ini yang membantu kabupaten yang di Lampung. di Kabupaten Kuta itu apa namanya? Kabupaten Kuta itu masuk mana ya? Kabupaten Pak Giri. Oh, Badung. Oh, Kabupaten Badung yang membantu di Kabupaten Lampung Tengah tempat sucinya di Danau Tirtaganga, Pulau Danu itu dibantu kurang lebih kayaknya 800 juta. Maksudnya juga harapan kami bahwa juga masyarakat kita di sana, masyarakat Lampung yang punya keturunan Bali juga bagaimana juga ada sesuatu yang hal-hal yang baru yang bisa misalnya untuk hal-hal yang baik ini kita komunikasikan. Jadi ada bahwa tidak hanya mungkin dari Pulau Bali, harapan kami yang dari Pulau Jawa yang pindah ke Lampung Tengah ini juga pemerintah daerahnya itu harus juga berpikir jangan melepas apa namanya di situ, melepas masalahnya akhirnya dengan tidak ini kan harusnya kan diedukasi apa yang menjadi akhirnya masyarakat sana akan menjadi juga hal positif di daerahnya gitu. Pak Komang ini kayaknya memang lama tidak podcast di Hindu Channel ya. Kita kayaknya 2 tahun yang lalu podcast itu. Waduh, itu luar biasa. Ini pasti banyak rindu. Yang menjadi rindu lagi adalah kita pengen minta pernyataan tegas dari Pak Komang. Kenapa sih kok berani menembus sekat di tengah mayoritas? Kita kan minoritas. Nah ini, apalagi di luar Lampung, di luar Bali. Ya, kalau saya yakin dan percaya bahwa karena kita ini kan negara yang mempunyai falsafah tentang Pancasila. Saya masih meyakini hal itu, bahwa
masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, khususnya di Lampung pun sangat percaya bahwa ini melihat sosok gitu ya. Jadi melihat sosok dan melihat apa yang sudah kita perbuat kan. Keberanian saya bukan karena saya selalu berani, enggak. Karena kita merasa pernah melakukan sesuatu selama 15 tahun di Lampung, khususnya Lampung Tengah. Ya, kita juga ibarat sesuatu itu kan kita harus berani juga mengikuti ujian gitu kan. Kalau kita melakukan sesuatu belajar kan harus kita ujian. Nah, ketika ujian itulah kita akan menilai seberapa kita masyarakat itu percaya kepada kita, karena ini kan negara demokrasi kan. Demokrasi itu kan tidak ada syaratnya suku, ras, dan agama itu kan tidak ada. Yang penting warga Indonesia, dia umurnya ini kan umurnya dan didukung oleh organisasi partai. Jadi saya kira keberanian saya itu karena kita berbicara tentang universal ya. Universal itu dalam artian dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, bahwa kita itu yang ingin saya bawa. Bahkan ketika saya duduk menjadi wakil ya, saya tertarik hal-hal yang tersebut di bidang pemberdayaan perempuan, di bidang untuk sosial kemasyarakatan. Bahkan saya ditunjuk oleh kepala daerah, Pak Bupati, sebagai ketua penggerak pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah. Itu kan merupakan sebuah tantangan kita ya, karena di situ jiwa saya. Dulu saya di Komisi 8, bagaimana kita bisa hadir di tengah masyarakat yang memang sekarang ini masih banyak ibaratnya itu membutuhkan untuk itu. Oleh karena itu butuh kerjasamanya ya, baik itu pemerintah, baik itu lembaga pendidikan, baik itu media, dan juga ini pengusaha-pengusaha. Karena pemerintah itu kan sebagai perkuat ini ya, sebagai inspirasi ya, sebagai untuk bagaimana stimulator ya untuk bagaimana sektor real bergerak sehingga masyarakat kita khususnya Lampung Tengah itu bergerak. Jadi harapan kita banyak, satu sisi di bidang kebudayaan, di bidang infrastruktur, di bidang pertanian, dan itu banyak ya. Bahkan saya sendiri sebenarnya juga suatu hal yang saya bilang itu merupakan amanah, karena dengan lima kursi ya dan mitra tanding saya itu 45 kursi, suatu hal yang sebenarnya tidak mungkin ya satu sisi ya. Tapi ya sekarang ini ya tinggal kita sekarang ke depan ini kita tinggal bersama Pak Bupati kita untuk bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi visi-visi kita dalam janji-janji politik kita. Pak Komang, ini kita minta tanggapan Pak Komang. Ini karena keresahan dari umat Hindu kita yang ada di Indonesia lah ya. Pak Komang walaupun dari Lampung Tengah, poin podcast yang saya pertanyakan khusus ini adalah Indonesia, umat Hindu di Indonesia. Organisasi Hindu kita itu belum ada organisasi yang fokus pada politik. Ada, kalau ini nanti ada yang komen, ada kok organisasi ini. Tetapi apakah politiknya itu ada di dalam itu, dan organisasi itu sudah mengajukan nama-nama sebagai politisi Hindu atau politik Hindu? Nah, kalau menurut Pak Komang Koheri, apakah kita harus membentuk sebuah organisasi yang khusus terkait dengan politik? Karena kalau politik kita, organisasi politik kita tidak ada, ya orang-orang Hindu ini akan bergerak sendiri, dan kemudian setelah jadi semua ngikut ke situ. Gitu. Memang ada salah satunya organisasi KMHDI walaupun bukan politik, kemahasiswaan, secara relasinya luar biasa, khususnya yang
kita lihat akhir-akhir ini di media sosial mendatangkan berbagai menteri, gubernur, dan sebagainya bisa mereka bertemu seperti itu. Gimana menurut Pak Komang? Jadi biar Miko yang nggak diserang, nanti biar Pak Komang yang diserang. Kalau saya lihat organisasi-organisasi baik itu organisasi kemahasiswaan, organisasi pemuda, organisasi wanita, Hindu, Majelis. ya, dan majelis kita ini merupakan suatu hal yang baik ya, saya lihat ya. Tapi kembali lagi kan kepada orang personnya gitu ya. Yang Kembali memimpin lagi, gitu. ya, gitu kan. Misalnya lembaga karena saya ini orang yang tidak pernah menggunakan institusi-institusi itu seperti itu untuk politik praktis saya. Misalnya gini ya, gitu ya. Saya mau jadi ketua PHDI ataupun saya menjadi ketua ini untuk nanti saya memainkan organisasi untuk kepentingan saya, itu saya nggak mau gitu ya. Ya belum mau lah gitu ya. Belum mau. Dan saya lihat mungkin seperti sumbang saran kita lah ya, beberapa mungkin ya kita melihat kacamatanya bahwa harapan kita sebenarnya lembaga-lembaga kita, umat kita ini sebenarnya adalah lembaga-lembaga suatu hal yang baik ya. Kenapa? Karena semua memakai nama label Hindu di situ. Misalnya ya Kesatuan Mahasiswa Hindu, Pemuda Hindu, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Wanita Hindu. ya wanita Hindu, kan semua kan? Kan itu dari judulnya kan harus dia mengupas itu, tapi jangan tertarik untuk pengembangan ke politik praktis kan gitu. Jadi tidak akan bercampur gini urusan agama, urusan ke politik, akhirnya menjadi alat politik gitu. Padahal yang namanya kita majelis kan kita tahu itu kan muara dari setiap kelompok-kelompok di antara umat Hindu ya, yang harus, karena ini muaranya seperti samudra kan, dia masuklah sungai-sungai kecilnya. Tapi harapan kita, kalaupun sebenarnya ada, saya tahu itu kan, tapi kalau yang lembaga politik yang saya tahu itu kan Prajaniti. Nah Prajaniti sendiri, saya kira naungan itu sebenarnya itu bagus sekali itu untuk dalam artian tidak satu bendera gitu. Jadi jadi kita harus masuk di bendera-bendera yang istilahnya kita masuk, karena kita kan menganut partai politik ya, bisa kita merah kuning hijau lah di langit yang biru kan gitu, kita boleh memilih dan kita harus berkiprah di situ sehingga kita menjadi juga nanti dipercaya di organisasi partai tersebut. Oleh karena itu saya kira ini dibilang Mas Miko itu tentang lembaga kita, saya kira janganlah lembaga kita tertarik untuk ke dunia-dunia politik kan gitu. Sebenarnya politik itu punya dunia sendiri dia gitu ya. Jadi sebenarnya dunia-dunia itu sebenarnya lebih ke bagaimana sebenarnya kelompok itu menjadi agen daripada pemerintah gitu. Karena sebenarnya pemerintah itu kan memberikan sebuah program, anggaran, tujuannya adalah bagaimana umat sedharma, umat Hindu ini menjadi bagian daripada pemerintah kita, menjadi masyarakat yang baik, menjadi masyarakat yang taat terhadap undang-undang, terhadap aturan, sehingga disitulah kalau masuk dunia politik ya beda gitu. Jadi, nah ini harapan kita, ya disitulah ada organisasi yang menaungi itu, beberapa itu harus termaksud gitu. Jadi jangan hanya misalnya itu yang dibilang aja ketika ada pemerintahan ini, mohon maaf sekarang pemerintahan A gitu ya, semua berbondong-bondong masuk ke A gitu. Padahal peluang yang sama itu sebenarnya ada di 9 organisasi partai ini gitu Mas Miko, menurut saya ini kacamata saya gitu. Apakah sudah maksimal? Saya kira belum lah kita, karena satu sisi kita lihat kalau waktu di DPR RI, saudara-saudara kita dari yang ini masih banyak sebenarnya. Bayangin aja waktu saya menjadi DPR RI pertama kali untuk tembus di DPR RI, saya adalah orang pertama yang menjadi DPR RI. Setelah itu yang kedua, dan itu sudah. Dan beberapa di daerah lain juga belum tembus. Saya kira ini
adalah merupakan suatu PR kita ya. Maksudnya dalam artian kita tidak bicara suku dan ras dan agama, tapi di sini bagian peran juga ya tokoh apa namanya bagian dari umat sedharma yang bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini ikut berkiprah minimal lah masuk di dalam dunia politik ya. Salah satunya yang memang mempunyai kemampuan, tapi jangan sekali-sekali kalau kita memang belum memang apa namanya mumpuni ya masuk ke dunia itu, jangan sampai juga kita apa namanya menjadi sia-sia gitu Mas Miko. Inilah pemirsa Indo Channel diskusi ringan Ya, bersama dengan Pak Komang Koheri, praktisi tokoh Hindu. Tadi walaupun keselit menyampaikan sendiri tokoh Hindu, Miko mau bilang tokoh Hindu, nanti langsung ada yang komen, gitu. Tokoh Hindu Provinsi Lampung, ya. tanda tanya. Nah, Pak Komang, kita meminta harapan besar Pak Komang Koheri ketika kita sebagai generasi muda ataupun sebagai umat Hindu ketika ingin memutuskan masuk ke politik, itu rambu-rambunya, strateginya ini melihatnya harus seperti apa. Karena jangan sampai anak-anak kita tidak siap seperti Pak Komang Koheri gitu. Karena jangan sampai di satu daerah strateginya misalkan, kalau di satu daerah ada umat Hindu kita, lebih baik kita dukung semua umat Hindu. Jangan kita pecah suara itu karena berdampak pada kalau satu jadi astungkara. Kalau dua-duanya nggak jadi, umat Hindu tidak ada suara sama sekali untuk di pemerintahan. Bagaimana Pak Komang? Ya, mungkin ya sedikit ya sumbang saran lah. Maksud saya sebelum masuk ke dunia politik, karena sebenarnya organisasi partai politik itu kan sama dengan organisasi yang seperti biasa gitu. Jadi tahapan itu kan sama ya. Karena organisasi kan kumpulan dari beberapa orang mempunyai tujuan yang sama kan. Nah, masuk dulu di istilahnya yaitu kan di kita juga ada tahapannya kan. Ya, organisasi-organisasi banyak kayak MHDI, ya Prajaniti, Perada segala macam kan masuk. Nanti sudah di sana sudah belajar dunia itu masuk ke ya tentu kita kalau masuk ke organisasi partai politik sebenarnya juga kita harus menyiapkan diri untuk di dalam apa namanya secara ininya ya minimal ada bekal kan, bekalnya dari sana Pak ya kita secara ininya mungkin ekonomi gitu ya kita harus juga karena masuk dunia politik ini kalau kita nggak punya modal ekonomi karena di situ kan perlu pendanaan juga kan gitu ya kan di situ perlu butuh sosialisasi perlu segala macam jadi untuk anak-anak muda saya kira jangan alergi politik ya jangan juga pesimis terhadap politik ikuti tahapannya ya lakukan yang terbaik ya pada saatnya memang kita bisa masuk ke dunia itu ya kita harus berkiprah dan kita harus bisa menjadi lentera dan bermanfaat bagi masyarakat lebih luas, tidak hanya Hindu saja. Gitu ya, love all, serve all, the have ever, the hurt never. With love, lakukan sesuatu dengan cinta. Suksema. Suksema. Pak Komang, matur suwun. Kalau hari ini kita belum bisa menjadi matahari, jadilah lentera di dalam kegelapan. Kalaupun hari ini kita belum bisa menjadi jalan yang besar, jadilah jalan setapak yang dapat dilalui orang. Pemirsa Hindu Channel, sesuai ketika menjadi lentera di pemerintahan, menembus sekat mayoritas karena seorang Komang Koheri Hindu yang sejati.
Kita tutup dengan Parama Santi bersama dengan motivasi kita bersama Pak Komang Koheri, Wakil Bupati Lampung Tengah. Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Santi. Om. Sukses semua, Pak Komang, matur nuwun, sehat-sehat.